Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Tentu kabar baik. Salam sehat dan tetap semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari Ibu ajak kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam pertemuan pembelajaran matematika. Kita hari ini akan belajar materi kita yang baru, yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung. Nah, sekarang Ibu ajak kita melihat pengertian dari bangun ruang sisi lengkung itu. Bangun ruang sisi lengkung yang biasa disingkat dengan BRSL adalah bangun ruang yang memiliki bagian sisinya berupa sisi lengkung. Jadi bangun ruang itu adalah suatu bangun yang memiliki ruangan dan memiliki juga sisi lengkung. Karena ada juga di kelas 8 kalian belajar tentang bangun ruang sisi datar. Seperti prisma, kemudian limas, ya. Nah, sekarang kita belajar tentang bangun ruang sisi lengkung, di mana sisinya ada yang berupa lengkung. Nah, ada 3 bangun ruang yang akan kita pelajari yang merupakan bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama adalah tabung, yang kedua kerucut, dan yang ketiga adalah bola. Nah, kita lanjutkan lagi tujuan pembelajarannya apa dari kita belajar bangun ruang sisi lengkung ini. Yang pertama kita belajar tentang tabung dulu, ya. Satu-satu kita belajar dulu tentang bangun tabung. Dari pembelajaran kita ini nanti, harapannya kita dapat menentukan luas permukaan dan volume atau isi dari tabung. Nah, sekarang Ibu bawa kita melihat contoh-contoh bangun tabung yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasanya dalam berbentuk kaleng ya, seperti kaleng biskuit, kaleng minuman, kemudian drum, apalagi pipa ya, kemudian bak sampah, botol mineral, gelas. Ini seperti ini toples atau termos air dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh dari bangun tabung yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Banyak contohnya lain seperti ini juga. Ada kaleng susu dan sebagainya, ya. Nah, pengertian tabung. Tabung itu ada apa namanya? Pengertiannya adalah silinder atau bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisi berbentuk persegi panjang. Dan tabung memiliki 3 sisi dan 2 rusuk. Kita lihat pengertian tabung ini tadi. Bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran. Jadi lingkaran atas sebagai tutup, lingkaran bawah sebagai alas, dan mereka berdua atau kedua lingkaran itu kembar, ya, dan sejajar. Bentuknya sama, ukurannya sama. Kemudian juga tabung itu selain terdiri dari tutup dan alas yang berbentuk lingkaran yang kembar, dia juga dibatasi oleh sebuah selimut tabung yang berbentuk persegi panjang, ya. Nah, ini tutupnya, ini alas, ini selimutnya. Nah, selanjutnya, jaring-jaring atau bukaan tabung. Apa maksudnya? Jaring-jaring atau bukaan tabung itu adalah sebuah bangun tabung ketika diiris pada suatu titik tertentu, garis tertentu, sehingga membentuk seperti ini, bukaan. Setelah dilakukan bukaan, ternyata tabung ini terdiri dari 2 buah lingkaran, ya, 1 sebagai tutup, 1 sebagai alas, dan 1 sebagai selimut. Selimutnya itu sendiri adalah berbentuk persegi panjang ketika dilakukan bukaan. Nah, ini tutup tabung, ini selimut tabung, dan ini alas tabung.
Nah, kemudian di sini unsur-unsur yang diketahui dari ini adalah jari-jari dari lingkaran atau R-nya. Kemudian tinggi dari tabung. Dari titik puncak tabung menuju ke alas yang tegak lurus dengan alas. Nah, ini persegi panjang ini, panjangnya ini sama dengan 2PR. Karena dia panjangnya ini sendiri adalah merupakan keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran adalah 2PR. Nah, kemudian yang tinggi tabung ini adalah disebut dengan T. Ya. Nah, sekarang kita lihat rumus luas permukaan tabung. Rumus luas permukaan tabung, luasnya adalah kita lihat dari ketiga unsur yang membentuk sebuah tabung. Yang pertama lingkaran atas, yang kedua lingkaran bawah, dan yang ketiga ada selimutnya. Berarti tutup atas rumusnya adalah luas lingkaran, PR kuadrat. Selimut tabung ketika dibuka tadi berbentuk persegi panjang, maka luas selimutnya ini adalah 2PRT. 2PR atau panjang ini kali T, T tinggi tabung, berarti 2PRT. Kemudian tutup alasnya adalah juga berupa lingkaran, maka menjadi luasnya sama dengan PR kuadrat. Nah, ketiga unsur ini tadi kita jumlahkan. Masing-masing luas lingkaran atas, luas selimut, luas lingkaran bawah, itu kita jumlahkan. Nih. Jadi luas permukaan tabung tadi apa? Luas selimut tabung ditambah luas sisi atas ditambah luas sisi alas. 2PRT ditambah PR kuadrat ditambah PR kuadrat. Sehingga nanti bisa disederhanakan menjadi 2PR dalam kurung T ditambah R. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut ini. Diketahui tabung dengan jari-jari alas 7 cm dan tingginya 14 cm. Berapakah luas keseluruhan permukaan tabung tersebut? Tidak ada gambarnya ya. Di sini jari-jarinya 7, tingginya 14. Sebelum kita menghitung atau mencari jawaban dari pertanyaan soal ini, kita harus membuat dulu apa yang diketahui dari soal supaya pikiran kita terbuka ya. Kita lihat di sini apa yang diketahui dari soal. Jari-jarinya adalah 7 cm. Tinggi tabung adalah 14 cm. Yang ditanyakan apa dari soal? Luas permukaan tabung. Kita cari penyelesaiannya. Luas permukaan tabung apa tadi rumusnya? 2PR dalam kurung R ditambah T. Atau kalau rumusnya ini kamu lupa, kamu tinggal membuka jaring-jaringnya. Luas lingkaran atas PR kuadrat ditambah PR kuadrat ditambah 2PR tambah T. 2PR kali T. Didapat nanti luas permukaan tabung kalau kamu lupa rumus yang ini. Kalau sudah ingat rumusnya, kamu tulis rumus ini. Masukkan unsur-unsurnya ke dalamnya. Sehingga didapatlah 924 cm kuadrat. Itu adalah luas permukaan tabung. Soal berikutnya. Sebuah kaleng susu berbentuk tabung yang mempunyai diameter 7 cm dan tinggi 8 cm. Sepanjang sisi samping kaleng tempat susu tersebut ditempel kertas yang berisi informasi tentang produk susu tersebut. Tentukan luas kertas tersebut. Nah, berarti ini yang dicari apa? Yang dia cari hanyalah selimut tabung ya. Karena yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan hanyalah kertas yang mengelilingi selimutnya. Kalau kita lihat kaleng susu itu ada tempelan produknya, apa namanya, apa beratnya dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat dari soal apa yang diketahui. Yang diketahui adalah diameter dari alas, yaitu 7 cm dan tingginya adalah 8 cm. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah luas kertas yang dibutuhkan atau dalam gambar ini adalah selimut tabung. Nah, berarti kita mencari luas selimut tabung karena hanya luas selimut saja yang dicari. Luas selimut tabung rumusnya apa tadi?
Rumusnya 2PR kali T. 2PR kali T atau 2R itu sendiri adalah diameter. Bisa dicari dengan menggunakan rumus langsung Pi D kali T. 22/7 kali 7 diameternya kali 8 tingginya. Sehingga didapatkan hasil akhirnya luas kertas yang dibutuhkan adalah 176 cm kuadrat. Baik, sekarang contoh yang ketiga. Ini beda lagi, ada sedikit perbedaan soalnya. Sebuah kue tart untuk merayakan ulang tahun berbentuk tabung dengan diameter 28 cm dan tinggi 8 cm. Jika di seluruh sisi atas dan sisi samping kue tart tersebut dilapisi coklat, tentukan luas permukaan kue tart yang dilapisi coklat tersebut. Jadi yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah luas selimut dengan luas atas. Karena itu yang akan ditutup dengan atau dilapisi dengan coklat. Jadi luas bawahnya atau alasnya tidak dihitung. Dari soal apa yang diketahui? Diameternya 28 cm. Berarti jari-jarinya berapa? Jari-jari itu adalah setengahnya dari diameter, berarti 14 cm. Tinggi berapa? Tinggi dari soal adalah 8 cm. Nah, sekarang ditanyakan luas permukaan tart yang dilapisi coklat. Bagaimana menyelesaikannya? Kita menghitung saja luas atas atau luas tutup atau luas permukaan atas yang berbentuk lingkaran ditambah dengan luas selimut. Luas atasnya yang berbentuk lingkaran adalah PR kuadrat. Kemudian luas selimutnya 2PR kali T. Kita masukkan unsur-unsurnya atau kita sederhanakan dari sini menjadi PR dalam kurung R ditambah 2T. Atau masukkan saja unsurnya satu-satu sehingga didapatkan hasilnya 1320 cm kuadrat. Jadi luas permukaan kue tart yang dilapisi coklat adalah 1320 cm kuadrat. Nah, itu contoh bagaimana mencari luas permukaan tabung ya. Baik hanya dalam berbentuk gambar ataupun juga sudah berbentuk tabung dalam kehidupan sehari-hari. Berikut anak-anak kita belajar tentang rumus volume tabung. Kalau tadi kita belajar luas permukaan, sekarang kita belajar tentang volume tabung, volume atau isi dari tabung. Rumus volume tabung adalah P kali R kuadrat kali T, ya. Atau bisa juga supaya lebih memudah mengingatkan rumusnya, volume tabung itu adalah luas lingkaran dikali tinggi. Luas lingkaran dikali tinggi. PR kuadrat dikali T. P-nya bisa 22/7, bisa juga 3,14. Kita menggunakan 22/7 kalau jari-jarinya kelipatan 7. Kalau tidak kelipatan 7, maka kita gunakan saja 3,14. Itu pada prinsipnya sama, cuman hanya untuk memudahkan kita menghitung. R-nya adalah jari-jari atau radius tabung dan T adalah tinggi tabung. Baik, kita lihat contoh soal berikut ya. Hitunglah volume tabung berikut. Tingginya 10 cm, jari-jarinya 7. Berarti kita masukkan volume tabungnya adalah P kali R kuadrat dikali T. 22/7 kali 7 kali 7 karena R-nya 2 kali 10 ya. Coret di sini 7 bagi 7 habis, sisa 1 di sini sisa 1. 22 kali 7 kali 10 sama dengan 1540 cm kubik. Kita pakai cm kubik atau pangkat 3 karena dia satuan isi ya atau satuan volume. Nah, sekarang contoh yang kedua, sebuah tabung memiliki volume 770 cm kubik. Volumenya sudah diketahui. Jika tinggi tabung 5 cm, tentukanlah jari-jari alas tabung tersebut. Jadi, tidak hanya mencari volume,
volumenya mungkin juga diketahui, dicari jari-jarinya atau dicari tinggi tabung. Jadi soal itu bisa berbagai macam variasi dibuat. Kita harus bisa menguasai rumus volume tabung dan kita bisa membolak-balik rumusnya sehingga kita dapatkan apa yang diminta dari soal. Kalau soal nomor 2 ini yang ditanya adalah jari-jari alas. Volumenya diketahui, tinggi tabungnya diketahui. Nah, untuk mencari luas alas tabung adalah volume tabung dibagi tinggi daripada tabung itu tersebut. 770 dibagi 5, 154. 154 ini kita gunakan nanti untuk menghitung luas alas tabung, ya. Luas alas tabung apa? PR kuadrat. Karena ditanyakan luas alas tabung. Berarti 154 tadi sama dengan P-nya 22/7 kali R kuadrat. R-nya kan belum dicari, belum diketahui. Nah, sekarang kita cari 154 dikali 22/7. Kita dapatkan di sini sehingga hasil akhirnya adalah 7 kali 7 sama dengan 49. Akar dari 49 itu adalah 7 cm. Jadi jari-jari alas tabung adalah 7 cm, ya. Berikut contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebuah kaleng susu mempunyai ukuran diameter 14 cm dan tinggi 20 cm. Maka berapa volume susu yang bisa tertampung bila diisi setinggi 3/4-nya? Jadi ada susu ini ya, kaleng susu diisi dengan susu bubuk dan kita dihitung berapa volume susu yang bisa tertampung jika tingginya 3/4-nya. Volume tabung rumusnya PR kuadrat T. Karena yang diminta hanya 3/4 isinya, berarti kita kalikan lagi dengan 34. Kita tambahkan rumus volume tabung yang PR kuadrat tadi dengan kalikan 3/4. Berarti 3/4 kali 3,14 kali 14 R-nya kali 14 R-nya kali 20 hasilnya 9.240. Jadi volume 3/4-nya atau berapa volume susu yang bisa masuk ke dalam kaleng ini adalah 9.240 cm kubik ya. Ini salah ketik ini, cm kubik bukan kuadrat. Nah, itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ibu kira jelas ya, yang penting kalian ingat rumus. Kalau rumusnya lupa, kalian harus mengingatnya bahwa menggunakan bukaan atau jaring-jaringnya sehingga nanti mudah kalian untuk mengingat rumusnya. Nah, ini video pembelajaran tambahan yang bisa kalian gunakan untuk menambah pemahaman kalian tentang pembelajaran kita pada hari ini tentang luas permukaan dan volume tabung. Ini linknya ya. Nah, sekaligus ini ada tugas rumah, ada 2 soal. Silahkan kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Tugas-tugas ini dikerjakan, cari diketahui dulu apa, ditanyakan apa, dipahami betul soalnya. Ada 2 soal, kerjakan dengan sungguh-sungguh di rumah. Dan kalau sudah selesai segera dikumpulkan ke sekolah, ada Bapak Ibu guru yang menunggu dan menerima tugas-tugas kalian. Baik, Ibu kira cukup sekian anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari tentang bangun ruang sisi lengkung yang secara khusus kita belajar tentang tabung. Ibu berharap kalian terus semangat belajar, gunakan waktu yang ada dan terus mengikuti protokol kesehatan kalau berada di luar rumah. Ibu kira cukup sekian pembelajaran kita. Sebelum kita mengakhiri, mari Ibu ajak kita kembali berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat. Tetap semangat.